mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditampung. Saudara-saudari terkasih, selamat datang dan selamat bertemu kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Kamis 27 April 2023. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita ambil kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Bapa. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, yakni dari kitab Kisah Para Rasul, dikisahkan tentang seorang sida-sida Ethiopia yang membaca kitab suci, kitab Yesaya, tapi ia tidak mengerti dia apa yang dibacanya. Lalu ada yang menjelaskan, itulah Filipus yang diutus oleh Roh Kudus menemui sida-sida Ethiopia ini. Dalam Injil, Yesus berkata, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Rupanya itu tidak berarti bahwa orang harus langsung bertemu dulu dengan Bapa. Tadi dalam Yohanes bab 6:46 dikatakan, hal itu tidak berarti ada orang yang telah melihat Bapa. Allah bisa menarik orang secara tidak langsung, yakni melalui orang lain. Seperti contoh pada bacaan pertama tadi, melalui Filipus. Hatinya terbuka, lalu ia tertarik dengan penjelasan Filipus, lalu ia minta dibaptis. Dengan kata-kata Filipus, sida-sida itu tertarik. Ia lalu minta dibaptis. Nah, saudara-saudara yang terkasih, cukupkah orang tertarik lalu dibaptis saja? Dalam Injil, Yesus mengatakan, Akulah roti hidup yang turun dari surga.
barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi tidak cukup orang tertarik mendengar firman Allah lalu minta dibaptis begitu saja, nggak cukup. Orang harus, kata Yesus, orang harus makan roti hidup. Ialah dirinya sendiri. Makan, yang memakan Yesus berarti menyatu dengan Yesus. Baru kata Yesus, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ia harus menyatu dengan Yesus dalam hidupnya, maka ia akan hidup selama-lamanya. Jadi orang harus menerima Yesus dalam hidupnya seperti memakan Yesus sendiri, menyatu dengan Dia. Barulah dia memperoleh hidup yang kekal. Kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara, harus kita ajarkan. Rajin ke gereja, tahu banyak tentang Yesus, tahu banyak kitab suci, bahkan pernah menjadi juara lomba kitab suci. Itu semua harus dibarengi dengan hidup yang menyatu dengan Yesus. Orang yang bisa berdoa dengan khusyuk, itulah tanda-tanda menyatu dengan Tuhan. Tidak langsung dari Allah sendiri. Ya, Tuhan mempergunakan dan meminta kita orang tuanya untuk menjelaskan itu supaya anak-anak kita paham. Seperti Filipus tadi menjelaskan itu kepada sida-sida Ethiopia. Kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, barulah kita bisa menjelaskan itu, saudara-saudari, kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa tidak cukup hanya dibaptis, tidak cukup hanya berdoa, tetapi kita dalam hidup kita harus mengupayakan kita menghidupi Tuhan Yesus sendiri. Maka kita baru akan memperoleh hidup abadi seperti yang dijanjikannya. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam.